Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 dan hari Senin jam 4. Sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Pemurah, Pengasih, lagi penyayang, bahwa dalam ciptaannya kita dikaruniai semua kebutuhan manusia yang sangat membahagiakan sekali. Pasti di dalam benak para penonton sekarang bertanya, di mana tempat ini? Betul-betul laksana surga yang nyata. Di belakang saya gemericik air yang jernih, kebiru-biruan, dan nuansanya hijau, sehijau jamrud yang ada di Katulistiwa. Inilah tepatnya kita berada di Ijen Suite Hotel. Malang itu memang kota untuk istirahat, kota untuk kuliner. Di Ijen Suite ini Anda laksana pergi nganglang jagat, karena di sini segala menu masakan disiapkan. Bahkan kemarin saya tahu sendiri berbondong-bondong remaja-remaja putri dari Korea, dari mana itu sebelah utara sana, pada nginep di sini. Dan kebetulan manajer di hotel ini sangat antusias sekali dengan perkembangan seni budaya. Karena pada saat ini seniman-seniman pelukis atau seni rupa yang ada di Malang dipersilahkan untuk mengapresiasi karya seninya. Berbulan-bulan ada di sini. Oleh karena itu, bagi siapa saja kawan-kawan yang kebetulan sering streaming Dama TV, silakan untuk istirahat ke sini. Pasti uangnya tidak akan terbuang sia-sia karena memperoleh pengalaman yang begitu antusias. Nah, kalau sebelah saya ini sudah sangat dikenal, rupawan atau pelukis senior. Sebelah sana juga Bu Ani Sonyoruri, sampean semua juga sudah kenal. Yang perlu diperkenalkan biar memperkenalkan diri adalah yang sekarang bertanggung jawab atas hotel ini. Monggo Mas, kami persilakan. Nama, asal, asli, monggo. Baik, terima kasih Bapak Jati Kusumo. Nama saya Suyitno Sujiarto. Kebetulan sudah 5 bulan ini saya menjabat sebagai General Manager di Ijen Suite Resort and Convention Malang ini. Nah, peran saya di sini sekarang saya melihat teman-teman seniman seni lukis ini. Kebetulan saya sendiri itu suka seni lukis saya. Luar biasa. Yang natural ya. Sekarang hotel sebagai salah satu dari unsur pariwisata, saya itu sebetulnya bingung apa peran saya terhadap seni rupa ini. Nah, karena saya sekarang ada di hotel, setidaknya saya bisa memberikan tempat, memberikan fasilitas supaya teman-teman dari seniman ini bisa menyalurkan bakatnya di tempat kami dengan cara ini kita ada pameran seni lukis ini, sehingga Ijen Suite mendukung penuh inisiatif, kreatif, inovasi para seniman, seniwati di Malang Raya ini untuk mengembangkan bakatnya. Jadi tempatnya silahkan dipergunakan semaksimal mungkin di sini. Terima kasih. Nah, kenapa di hotel saya ikut berperan serta setidaknya para tamu kami itu misalnya 100%, 10-20% pasti mereka itu suka yang namanya seni, apalagi seni lukis. Saya sendiri kalau melihat lukisan, apalagi pemandangan gitu, setidaknya level of stress itu bisa turun lah dengan melihat pemandangan alam itu. Saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, andai kata para penonton ada yang kebetulan mempunyai hotel, katakanlah paling tidak, atau losmen, entah kelas melati, entah kelas berbintang, itu memang karya lukis itu perlu dipasang. Untuk itu, apa manfaat lukisan terhadap fisiologi manusia? Ini yang ahli ini, Bung Wibowo ini ya. Monggo, silakan. Iya, terima kasih Pak Jati. Seni memang mempunyai energi atau daya untuk menyentuh rasa
bagi pribadi yang menyediakan waktu untuk sejenak menikmatinya. Nah, seni itu ada energi positif ya. Karena apa? Seni, jeni, atau arte itu artinya keindahan ya. Ars itu artinya keterampilan, kemahiran, siasat mengungkapkan yang namanya keindahan. Dalam bahasa Jawa, seni itu disebut kagunan. Dari akar kata guno. Guna itu bahasa Sanskerta artinya adalah keutamaan. Jadi semua yang disebut berkualitas seni adalah mengungkapkan yang namanya keutamaan. Setiap keutamaan itu pasti kebenaran. Kebenaran itu mesti indah. Tidak ada pribadi-pribadi normal yang tidak menghargai keindahan. Benar itu pantas, patut, indah. Itu kesadaran. Kalau di satu ruangan, misalnya di hotel, berdua lagi suntuk itu, ada objek yang untuk sejenak dinikmati. Orang bisa berdialog dengan pengalaman dirinya sendiri. Pak Yitno tadi ngendiko melihat pemandangan bisa level of stress itu langsung turun, ya. Turun. Ya. Akhirnya ketemu harmoni. Harmoni inilah sebetulnya energi yang mencoba dibawakan oleh seni, yang dilakukan oleh seniman. Saya tambah sedikit, bagaimana itu mengungkapkannya. Almarhum Ki Hajar Dewantoro itu menyebutkan cipta rasa karsa. Itu pun harus diungkapkan lewat penguasaan teknik, pengenalan bahan, dan pengeterapan alat. Jadi punya cipta rasa karsa indah benar, ketika itu harus mewujud menjadi rupa, seni rupa, itu harus pelakunya harus mempunyai kemampuan, keterampilan, arte, ars tadi itu, yaitu menguasai ilmu bahan, teknik, gitu, dan cara. Ini penting sebab lek duwe gagasan tok sing indah, tidak mampu itu ora wujud. Seni angan-angan bukan seni rupa. Om Do, Ya. omong doang. Ini planning. Ya, ini Wacana. saya sedikit merefresh ini sebetulnya. Ya. Semua penjenengan sudah perso semua yang saya maksudkan, tapi menyegarkan kembali bahwa seni itu memang bukan hanya sekedar iseng, tapi sesuatu yang bertanggung jawab pada kebudayaan. Iya. Nah, para penonton Nama TV yang kami muliakan, seni adalah sangat bertanggung jawab dengan kebudayaan. Berbicara masalah kebudayaan dan masyarakat pasti tidak pernah lepas dari dunia politik. Dalam dunia politik, pemimpin politik dalam suatu negara yang berhasil selalu mempunyai jiwa seni yang begitu amat tinggi. Misalnya William Churchill ya, yang kemarin punya saya mau saya kembalikan ke Inggris sebagai rasa terima kasih bahwa Raffles pernah membangun kembali Borobudur ya. Bung Karno, karena Bung Karno menghargai para karya seniman. Begitu lukisan-lukisan yang dikoleksi oleh Bung Karno, waduh, harganya menjulang tinggi ke angkasa. Seperti itu. Bu Ani, panjenengan sebagai priyayi yang ya pelaku, ya budayawan, ya pelukis meskipun tidak begitu aktif, bahkan nanti Minggu jam 6 kalau nggak salah di depan Pasar Bareng itu mau diadakan pentas apa tadi. Itu sudahnya menurut panjenengan pengaruh seni rupa dengan spirit manusia untuk sukses itu apa? Nun? Iya, terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Bapak JM yang sudah memperkenankan kami bisa ngobrol di sini gitu ya. Bagi kami ya, ini seni itu bermacam-macam. Saya coba juga kita mengungkap di seni gerak ya. Gerak itu tadi ada kata-kata bahwa art atau seni itu mempersatukan perbedaan. Nah, di dalam seni gerak itu kalau zaman sekarang namanya flash mob. Nah, flash mob itu kita bisa menari bersama-sama di jalanan.
apapun umurnya, apapun perbedaannya, siapapun dia sebagai status sosial apa, maka di situ akan dikemas di dalam flash mob. Kita dance on the street, Pak ya, menari di jalanan. Ketika kita ingat itu, ketika kita merasa bahwa ada kebersamaan, ada rampak Malangan. Nah, kita memang dengan musik-musik tradisional supaya ingat lagi, oh zaman kecil dulu musik ini sudah pernah saya pelajari. Sekarang saya sudah berganti busana, saya sudah memakai baju yang lain, tetapi alangkah indahnya kalau saya sekarang menari juga di jalanan. Itu yang ingin saya galang untuk flash mob pada Minggu tanggal 22 ini, Pak, yang monggo katuran juga Ijen Nirwana. Tamu-tamunya kadang kan jalan-jalan mau kemana kalau tidak ada destinasi. Nah, ini nanti kami adakan itu juga. Nah, di dalam keadaan art itu tadi ya, seni itu sebenarnya mengapa bisa menggalang satu persatuan? Karena ketika seperti Pak Jati berbaju merah, siapapun agamanya, apapun rasnya mengatakan warnanya merah. Pak Jati kayak apa sih? Orangnya begini dengan tampilan yang sangat eksotik, dengan tampilan yang sangat nyeni begitu ya. Semua apapun agamanya, siapapun, berapapun umurnya mengatakan this is Pak Jati. Dia punya satu ikon yang sangat unik, yang sangat menarik dengan tampilan seni yang luar biasa. Dan itu sama, podo, Pak. Jadi semuanya mengatakan iya, sama kita melihat Pak Jati sebagai figur begini. Itu persatuan perasaan. Persatuan-persatuan ini bila digalang terus-menerus, terus diadakan terus-menerus, dan tentu Ijen Suite juga akan berusaha juga, Pak ya, untuk menggalangnya, maka akan terbentuk tujuan kita yang utama, yaitu persatuan NKRI. Ya, ya, para penonton dan TV yang kami muliakan, memang kita bicara tentang dunia seni itu panjang, lebar, luas, dalam, jero, dhuwur. Pokoknya sulit lah, tapi tidak akan menjadi sulit kalau nanti kita cermati, kita cinta kasih poin per poin. Di dalam ini nanti, siaran hari ini nanti memang kita akan ganti-ganti beberapa orang ya, setiap segmen, sehingga para penonton nanti itu bisa memberi gambaran yang seluas-luasnya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang selalu damai di hati. Kita masih berada di Ijen Suite Resort Hotel di Malang ini ya. Kalau segmen yang lalu kita tampilkan Bapak Suyitno, General Manager yang menguasai hotel ini. Sekarang sang pelaku, kalau Bu Hani tadi cerita masalah kiprah. Para pelukis itu juga kiprah dengan kanvasnya, kiprah dengan apa paletnya, kiprah dengan cat cutternya ya, segala macam untuk menjadi karya lukisan. Lah, saya pengen tanya kepada sang inisiator ya. Inisiator itu yang punya ide pertama tentang akan menampilkan karya-karya lukis sahabat-sahabat ini. Mbah Simbah, itu panggilannya Simbah. Kebetulan ya, sama tahu rambutnya namanya. Panjang, putih, jenggotnya putih, sama dengan saya ya. Mbah, jenengan saya punya ide seperti ini tuh semula berangkat dari perasaan yang bagaimana? Monggo. Terima kasih Ki Jati Kusumo. Kita memang punya program setahun 4 kali. Kita upayakan bisa berkiprah karena pameran lukisan itu suatu puncak dari kreativitas dan aktivitas para pelukis untuk memamerkan karya lukisannya, di samping untuk ajang introspeksi dari apresiasi warga masyarakat sampai di mana karya mereka itu bisa diapresiasi maupun dikritik begitu. Program dari 4 tadi, dari pertama dari Balai Kota, DPRD, kemudian Kelenteng Eng Angkyong, ya, yang keempat itu dari hotel ke hotel. Kenapa milih di hotel? Karena karya kami itu komunitas yang tergabung dalam Asta Citra Berupa Malang Art yang mewadahi beberapa puluh pelukis, baik Malang sendiri maupun Malang Raya. Bahkan sekarang ini pelukisnya ada dari Malang sendiri, Blitar,
Surabaya. Tahun kemarin di Hotel Kartika juga dari Bali, dari Jakarta, Jepara, dan kota-kota besar. Kita memang berusaha berkomunikasi dengan pelukis-pelukis lain yang ada di bumi Nusantara ini untuk sama-sama bersama bertekad menyatukan satu misi dan visi berkiprah dalam kesenian, terutama pameran begitu. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, ternyata kesahabatan dan persahabatan para seni rupa atau pelukis-pelukis ya, itu global sekali. Memang karya seni itu universal ya. Artinya tidak mengenal bangsa, tidak mengenal suku, tidak mengenal, adalah setiap umat manusia entah kecil atau besar pasti punya perasaan gemar terhadap karya-karya seni. Nah, saya akan kembali ke, dan karya seni itu ada istilahnya yang otodidak ya. Otodidak itu tidak pernah belajar, tidak pernah tahu-tahu pelan-pelan bisa gitulah. Tapi juga ada disiplin ilmu yang memang sengaja untuk mendidik supaya para murid, para mahasiswa itu terarah membuat goresan-goresan yang sudah menjadi master di jagat raya ini. Untuk itu kami ke Mas Andi. Mas Andi, sampean saya lihat di sini itu memperkokoh, memperkuat inisiatif Simbah dan kawan-kawan. Saya ingin fokus kepada lukis dari karya seni, pengaruhnya dengan spirit manusia, kejiwaan, idealisme, goresan itu bagaimana Mas? Monggo. Matur nuwun Romo Jati. Kami secara sengaja menciptakan topik yaitu art menyatukan kebersamaan. Nah, di sini kaitannya seni itu pasti harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Seni harus bisa mewarnai, harus bisa memberikan suatu pengaruh, tentunya pengaruh yang positif ya. Jadi di sini kalau misalkan kebiasaan kami itu para pelukis itu biasanya kan bekerja sendirian. Ya, saya jadi ini di studio dalam satu ruangan tertutup atau terbuka ya. Tapi biasanya menghadapi satu kanvas itu harus sendiri, tidak dibantu. Kamu saya ikut enggak pernah itu ya. Atau ada tapi jarang sekali. Nah, di sini karena kebiasaan yang semacam itu, seniman itu juga punya efek sampingnya yaitu rasa ego yang cukup tinggi ya. Ini tentu saja harus bagaimanapun juga harus dinetralisir ketika seniman itu masuk ke dalam wilayah masyarakat ya. Jadi di sini di samping seniman itu memberikan pembelajaran bahwa karya seni itu adalah hal yang mutlak di samping kebutuhan-kebutuhan pokok ya, karena karya seni itu akan memberikan warna yang kuat dan juga dorongan spirit, dorongan semangat dan sebagainya. Itu adalah efek yang memang sudah ada pada karya seni. Karena itulah kita memang tidak hanya butuh hal-hal yang sifatnya primer, yang pokok saja, tapi itu harus diperkuat atau diwarnai dengan indah oleh sebuah karya seni. Itu ya. Ya, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, ini perlu didengarkan para ibu-ibu ya. Para seniman lukis itu ngaku sendiri bahwa sangat egois. Akunya itu kuat, karena kalau tidak egois gak jadi lukisan. Oleh karena itu bagi ibu-ibu yang mempunyai suami kebetulan pelukis harus sabar, telaten dan mengerti. Jangan-jangan baru goresan udah nyeden nanti jadinya naturalis, jadinya abstrak ndak abstrak, naturalis ndak naturalis, kontemporer ndak kontemporer. Itu kan membingungkan. Akhirnya pembeli sendiri juga begitu. Ini lukisan ini arahnya kemana ya? Karena dalam dunia lukisan yang paling, kalau saya cermati, yang paling dapat nilai tinggi dari segi bursa itu adalah yang punya karakter. Seseorang yang mempunyai karakter lukis goresannya pasti akan digemari, bahwa ini adalah punya si A, punya si B, punya si C, seperti itu. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kembali ke Simbah sedikit. Mbah,
selama pameran ini kira-kira yang sudah dilirik itu ada apa enggak? Atau di DP atau dilirik atau di apa gitu? Nggih Romo Ki Jati. Kebetulan alhamdulillah sampai hari ini 3 lukisan laku terjual di Hotel Ijen Suite ini. Kemudian yang berupa souveniran itu 10 karya. Jadi alhamdulillah dengan semua dukungan teman-teman pihak hotel khususnya juga bisa laku terjual. Walaupun itu tidak menjadi tujuan utama kami. Jadi kami itu sebetulnya turut berkontribusi kepada Kota Malang, Jatim, khususnya Indonesia. Karena seni lukis itu turut membantu menyumbangkan nama harum Kota Malang, khususnya Malang Raya. Jenengan kemarin kalau nggak salah itu juga riwa-riwi di DPR itu juga dalam rangka ini ya. Kemarin bahkan yang membuka itu Bapak Wakil Wali Kota. Waktu di DPR Pak Bambang Herianto selaku Ketua DPRD Kota Malang. DPRD membuka langsung ya. Karena kita itu setiap mengadakan gelar pameran selalu melibatkan semua komponen yang ada di Kota Malang, terutama dari Pemkot, Wali Kota khususnya, DPRD, kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian juga dari Kapolres dan Dandim, serta rekan-rekan media, wartawan khususnya dalam Malang dan nasional. Nah, sukses. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, memang betul-betul seniman itu merasa bahwa dirinya itu harus peka terhadap lingkungan sehingga adaptasi ke sana kemari itu harus terwujud gitu. Lah, saya akan bertanya pendapat saya nih pada saudara saya ini, Mas. Saya itu mempunyai pikiran bahwa kalau seseorang mempunyai rumah entah itu 36, tipe 36, entah 46 atau rumah apapun, kalau ada lukisan di tempat rumah itu akan mempengaruhi nasib orang itu sesuai dengan lukisan yang dipasang. Misalnya begini, ini yang pernah saya lakukan ya. Saya itu gemar sekali lukisan. Di tempat tidur saya itu selalu saya pasang satu lukisan, satu wanita yang cantik, kedua kali gambarnya seorang raja. Nggak peduli itu lukisannya apa, pokoknya wapi tak pasang gitu loh. Nah itu mempengaruhi saya sehingga saya itu tertarik bahwa idealis, cita-cita, idealisme saya, spirit saya itu terbawa oleh gambar itu. Loh ternyata ya betul tuh, betul. Bisa terus terang aja ya. Hidup saya secara ekonomi itu selalu dibantu dengan lukisan. Selalu dibantu dengan lukisan. Kalau dari sisi ekonomi, saya sekolah di ekonomi ya. Itu apa ya? Sisa pensiun saya itu dimakan seminggu habis lah. Tapi karena gemar itu ya dilalah ono sing gini. Makanya dan yang menarik itu adalah pengaruh lukisan itu terhadap si pemiliknya itu betul apa enggak pengaruh psikologis seperti itu? Matur nuwun Romo Jati. Sebenarnya sebuah karya seni lukis ini kalau tidak berlebihan kita tidak bisa samakan dengan karya-karya kerajinan yang walaupun kedua-duanya sama-sama memiliki nilai seni. Ya. Tetapi karya seni lukis itu lebih dari sekedar wujud fisik. Dia adalah sebuah roh juga. Karena di balik ungkapan visual yang kasat mata itu di dalamnya ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh pelukisnya dan sesuatu ini sangat imajinatif. Jadi kalau misalkan kita membeli karya seni lukis itu seperti juga sekaligus membeli sebuah roh. Tidaklah berlebihan kalau misalkan saya katakan kita punya sebuah lukisan. Tadi Romo Jati menyebut bahwa di ruang kamar beliau dan mungkin di tempat-tempat lain di ruang tamu demikian gitu. Itu selalu ada lukisan dan beberapa itu memberikan sebuah nuansa kehidupan yang ikut mendukung, ikut memberikan spirit dari itu. Ya, para penonton yang memuliakan, lukisan membawa spirit dalam kesuksesan
Jangan kemana-mana, nanti biar dijelaskan yang lebih gamblang lagi, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih karena kita ada wajah baru yang berkumis kayak Gatot Kaca, berbaret kayak Tino Sidin. Alangkah baiknya kalau memperkenalkan diri, namanya, monggo kami persilakan. Nama saya Pak Sudri. Di samping itu yang saya tekuni terutama sketsa. Jadi masalah sketsa itu saya kira itu banyak nilainya identik sama lukisan yang ada. Entah realis, entah impresionis, entah abstrak, itu sama-sama identik sama sketsa. Soalnya sketsa juga membawa barometer yang sepadan dengan lukisan. Di samping itu saya tiap seminggu sekali atau 2 kali saya itu menelusuri di pasar-pasar, ya pasar tradisional, terutama Kebalen atau pasar Manawajak, Tumpang itu. Saya juga memberi pengertian sama orang-orang itu apa arti sket itu. Kalau sekilas dia itu nilai sketsa itu seperti dipotret. Umpama saya sket, dia itu bilang jangan gerak, itu dipotret, padahal tidak. Nah, selama saya menggeluti itu di pasar-pasar, terutama dia itu lambat tahun mengerti apa arti sket itu. Ini orang awam ya, jadi orang yang pasar seninya terbatas lah. Ya, itu pengalaman saya yang di lapangan. Saya kira cukup sekian aja. Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Tolong Pak dari sketnya dihadapkan ke sana. Nah, duduk aja, zaman tetap duduk. Nah, gitu ya. Gitu, itu namanya sket ya. Oleh karena itu beliau itu kemana-mana selalu bawa potlot ya, potlot hitam. Itu. Lalu Sebentar. Satunya. Udah. Ampun, udah duduk itu aja. Udah cukup. Sudah. Itu yang penting adalah, dan Pak Tri ini yang memperkuat juga masalah ini ya, namanya sket juga ya. Dan wajah saya di sket beliau itu sejak saya masih muda sampai sekarang tua ya di sket. Bahkan Anda pernah mengenal ya yang namanya perangko. Sekarang surat menyurat sudah jarang. Perangko yang namanya Bung Karno, gambar Bung Karno umumnya adalah sket karya lukis, dan itu digandrungi, dikoleksi oleh para kolektor. Saking hebatnya nilai karya lukis untuk kepentingan seni secara umum. Ini namanya sket ya. Ini sulit loh kelihatannya seperti ini, tapi sulit. Monggo matur nuwun nggih. Nah, para penonton Dharma TV yang muliakan, ini masih ada masalah tentang lukis dan harapan ini saya pengen dari jenengan dulu, harapan jenengan pada dunia seniman lukis itu apa untuk yang akan datang, monggo. Terima kasih. Tentu saja proses pendidikan atau perekrutan seniman-seniman, tentunya seniman-seniman muda yang penuh bakat ini di Malang itu sangat-sangat bagus, dan bibitnya juga banyak sekali. Entah mungkin dulu dari zaman sejarahnya itu ada empu-empu yang ada Empu Agastio, ada pelukis-pelukisnya juga. Itu berkelanjutan ya hingga sekarang, sehingga Malang itu bisa dikatakan sebagai salah satu kota seni, basis seni yang terkemuka di Indonesia. Jadi di sini tentunya iklim yang semacam ini harus kita sambut dengan baik sekali ya. Salah satunya contohnya ini adalah kalau senimannya sudah sangat rajin, sangat giat, penuh dengan semangat, itu di sini Hotel Ijen Nirwana Suite itu memberikan fasilitas ya. Dan beberapa hotel yang lain dulu juga kami sudah pernah beberapa kali pameran di hotel. Ini adalah salah satu tanggapan, salah satu hal yang real yang diberikan atau disumbangkan pada dunia kesenimanan ini ya. Sehingga apa, seni yang memiliki tiga matra ya, pencipta,
karya seni dan pengamat itu akhirnya terwujud tanpa tidak, kalau misalkan cuma 2 saja atau 1 saja itu belum bisa dikatakan sebagai karya seni. Harus ada 3 ini, yaitu seniman, karya seni, dan pengamat atau apresiator gitu. Ya, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, memang untuk melukis itu belajar kadang-kadang formal, ada artinya keperluan tinggi, seni rupa, kadang-kadang belajar langsung kepada ahli lukis, dan kebetulan Pak Sudri ini pernah belajar di seorang pelukis yang terkenal, koleksinya Bung Karno, yaitu mendiang Pak Indra Gunawan ya. Pada waktu itu, pada waktu beliau melukis, gede ukurannya sekitar 3 meter kali 180 meter. Beliau itu nungguin di sana karena berapa tahun Pak Sudri? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun sekolah di Indra Gunawan di Bandung sana. Kok kebetulan loh, lukisan itu sekarang ada di rumah saya yang membawa beliau juga. Dan saya membelinya itu tidak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Ada orang dari Bali membawa blombong kira-kira ada 2 meter gitu ke rumah. Saya pikir bawa apa, itu bawa apa? Pak, saya punya lukisan mau membeli. Apa? Nggak tahu. Saya nggak tahu lukisan Indra Gunawan itu ekspresionis ya, jadi bukan naturalis gitu. Jadi kalau uang itu yang nggak modelnya nggak koyok uang, aneh gitu loh. Tapi justru nilainya tinggi karena karakter itu loh. Sekarang ini ada di rumah saya. Saya tidak menduga sama sekali kalau memilih itu. Karena apa? Karena cinta kasih. Hukum cinta kasih itu bukan main hebatnya ya. Bahkan di sini nanti ada pelukis gambarnya Ibu Teresia. Waduh, nanti dalam segmen setelah ini beliau yang melukis akan kita tampilkan juga, karena begitu melihat sosok lukisan karya tangan beliau, sudah melihat seorang wanita suci, seorang wanita yang mulia, seorang wanita toladan. Ada mohon maaf para penonton, saya sudah kalau sudah gini sudah hanyut dalam satu hampir nangis saya ya. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, saya masih akan kembali ke Simbah. Mbah, ini sampean setelah ini kira-kira ada kelanjutan program apa, Mbah? Dari sini. Terima kasih Romo Jatikusumo. Kami tetap berusaha keras untuk menemui target setahun 4 kali penyelenggaraan. Walaupun selama ini kita mengadakan pameran lukisan itu dengan biaya swadaya para peserta sendiri. Dalam kesempatan ini saya mengimbau ada perhatian khusus dari pemerintah Kota Malang, karena kami juga turut berkontribusi pada nama Kota Malang. Kemudian juga ya, kami harapkan dari pihak-pihak hotel yang kami ingin menggalang kerjasama itu, kalau bisa itu mohon jangan orientasinya ke bisnis murni saja, tapi di Malang ini banyak seni budayawan yang perlu untuk diwadahi, ditempatkan di hotel Bapak yang terhormat. Begitu. Terus dari pemerintah juga, khususnya Wali Kota Malang, agar lebih memperhatikan, melirik betul-betul ke dunia seni budaya, khususnya seni lukisan. Karena kita punya nama Kota Malang itu sudah dikenal seperti Mastro, Pak Karya Kumpul, Pak Kumpul itu juga sudah mendunia. Pemerintah Kota Malang, khususnya Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji bisa berkenan lebih memperhatikan ada dunia yang tidak kalah dari seni budaya lain, terutama juga pagelaran yang lainnya yang lebih diperhatikan juga, karena kita juga turut mengharumkan Kota Malang pada khususnya. Saya kira mungkin saya tetap akan terus bergerak selama darah seni masih berada di dalam tubuh, dan saya masih bisa berkiprah. Sekali lagi mohon dukungannya. Terima kasih dari saya untuk seperti itu. Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Sekali lagi ya,
Dan sekaligus mumpung ingat ini, kita hari ini dari khususnya alumni Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Kemarin itu tadi teman saya si Priyoanggoto mendapat panggilan oleh Sang Maha Hidup. Kami semua keluarga besar Damar TV dan para seniman mengucapkan selamat jalan, semoga diampuni segala dosa, kekilapan dan kekurangannya dalam kesempatan ini. Nah, para penonton Damar TV yang kami muliakan, memang kita masih akan terus-menerus mengorek ya. Sekali lagi saya ingatkan, tadi sudah diperingatkan bahwa betapa hebatnya pengaruh langsung ataupun tidak langsung sebuah karya seni lukis kepada manusia. Apabila manusia itu setiap rumah ada karya lukis yang disenanginya, kalau bisa mesti harus karya lukis yang kira-kira itu akan membawa keluarga kepada anak-anak itu untuk gambaran hidup masa depannya. Karena apa? Tadi sudah jelaskan secara tidak langsung, karya lukis yang mempunyai nilai dan makna yang tinggi adalah menanamkan budi pekerti. Sekali lagi, budi pekerti, karena mengingat secara formal pelajaran budi pekerti di sekolah itu tidak ada, sudah tidak ada. Tetapi kami yakin kalau misalnya ada ekstrakurikuler dari sekolah rakyat, sekolah dasar sampai SMP, minimal ada pelajaran seni lukis, mengundang para pelukis untuk memberi bimbingan kepada mereka. Mereka itu secara tidak langsung hatinya itu akan menjadi lembut, misalnya kalau dulu biasanya belajar pertama ngelukis apa? Ngelukis mentok. Kenapa kok mentok? Karena gampang. Gambar telur gini, terus di sini kasih kepala, kasih cucuk, sini ekor, sini kasih, sudah menjadi itu lah. Tapi kelihatannya sepele. Tapi dengan perasaan yang halus, ketemunya satu titik potlot ke titik selanjutnya supaya menjadi kesatuan yang indah. Itulah perasaan. Jadi Bapak Guru, Ibu Guru, undanglah para pelukis-pelukis di Kota Malang ini yang kebetulan di Malang ya atau luar Malang untuk memberi pelajaran seni lukis kepada anak-anak tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, supaya budi pekertinya terarah sejak awal. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati, karena nanti akan kita undang pembicara-pembicara yang sangat valid. Terima kasih. Ya, terima kasih para penonton Damar TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia mengikuti siaran Jejak Ki Jati. Memang sekarang agak unik ya. Di samping tadi itu beberapa person yang menyampaikan sesuatu tentang karya lukis dan dunia lukis. Sekarang tambah 2 lagi. Yang biar memperkenalkan diri, jenengan Nun Sewu. Nama asli, sekarang domisili di mana? Ya, terima kasih. Nama saya Suyitno. Asli kelahiran saya dari Banyuwangi, tapi sejak tahun 56 saya sudah jadi Arema di Malang. Dan sekarang saya berdomisili di Singosari. Waduh, lare lancing Banyuwangi. Iya, penjenengan? Ya, saya nama Guntur. Asli kelahiran Malang tahun 60. Tuh. Aduh Mas Guntur ya. Non Sewu tadi kalau nggak salah yang lukis Bu Teresia tadi. Iya betul. Iya. Saya itu kalau tahu sosok seorang wanita suci, waduh, air mata itu nggak bisa tak empet gitu loh ya. Waduh. Kasih sayangnya luar biasa dia. Sesama umat. Iya, karena dan itu manusiawinya sangat tinggi sekali ya. Betul. Ya memang Non Sewu, kenapa kok seperti itu? Sebenarnya kalau besok kita sudah dinyatakan ganti alam, orang umum menyebut mati, itu tidak pernah ditanya, kamu yang agama sini, sana agama ini, nggak ada itu ya. Tetap kalau sudah mati itu yang ditanya apa yang kita lakukan, pernah merugikan orang lain atau tidak, sak prasangka terhadap orang lain atau tidak, hanya itu aja kok. Ya, betul. Di sana nggak ada petak-petak untuk ini itu ya. Para penonton Damar TV yang kami muliakan, kita akan berbincang-bincang Nun Sewu kepada Mas Guntur ya. Namanya Geledek.
Guntur putrane Bung Karno. Jenengan pada waktu melukis itu tuh Nur Sewu, ini dunia nyata. Ya. Dan kebetulan agamanya apa? Saya Kristen. Kristen, kebetulan Ya. agamanya Kristen ya. Jadi kalau melukis Ibu Teresia itu ya logis lah. Ya, Memang betul. sehari-hari dunia khayalannya ke sana. Penjenengan pada waktu melukis itu perasaan apa yang ada dalam sampean? Tersentuh membangkitkan daya seni gitu. Sehingga melukis itu. Ya. Nggih. Lah, sekarang Mas Yitno nggih. Mas Yitno, jenengan pada waktu melukis itu di Banyuwangi itu saya antusiasnya begini, Mas. Priayinya dinamis, erotis dan luwes, fleksibel gitu loh ya. Betul. Soalnya aku biyen meh dadi mantune wong Banyuwangi, Mas. Habis saya mulai tahun 56 Sudah di Malang ya, jadi Arema ya. Nah, benar waktu tertarik ke dunia lukis itu berangkatnya dari mana? Ya, mulai dari awal memang saya itu hobi untuk melukis. Hobi. Tapi untuk saya komersilkan itu baru tahun 91. Mulai coba-coba saya komersilkan kok ya ternyata bisa jalan. Nggih. Tapi sampai sekarang bisa untuk menghidupi keluarga. Oh gitu ya. Jadi karena lukisan itu bukan jadi pilihan hidup, tapi jalan hidup saya. Jalan hidup, Ya. nggih. Karena saya mungkin sudah ditakdirkan untuk jadi pelukis lah. Jadi Untuk pelukis di menghidupi sana, iya. Karena jenengan ada embel-embel komersil, Ya. hukum komersil di dalam seni lukis itu di mana kira-kira hukumnya itu? Karena begini, dalam melukis jadi untuk pelukis itu ada dua pilihan. Yang satu itu senang lukisan, menikmati lukisan, ya, dan membeli lukisan. Nggih. Nah, tapi kalau untuk saya melukis untuk saya buat kehidupan. Nah, jadi harus saya jual. Jadi memang saya Iya. hidup saya itu sehari-hari nafkahnya Istilah dari populer kolektor. kolektor. Koleksi ning jadi dol. Betul. Ya, Nah, para penonton sama TV yang kami muliakan. Oleh karena itu, nggak salah kan bahwa kita sarankan setiap rumah tangga mempunyai karya lukis ya. Ini ada yang pengalaman tentang lukisan, mulai dari A sampai Z, bahkan nganglang jagat kemana-mana supaya pengen tahu tentang dunia lukis. Pengalamannya biar disampaikan. Kalau namanya udah dikenal ya, Pak Doni. Mas Doni, monggo. Terima kasih ya Romo. Ini para pelukis dan juga seorang seniman. Jadi saya membicarakan tentang pengalaman saya. Saya pernah keliling ke beberapa tempat daerah-daerah ya, terutama mulai dari Bali sampai ke Jakarta. Saya banyak menemui para pelukis-pelukis itu sangat luar biasa. Jadi pelukis itu untuk nilai komersil atau nilai layak jual atau dibilang harga semacam itu, semua itu bukan dari atas terkenal dari gambarnya atau lukisannya, tapi ini saya lihat ini dari histori ya. Jadi gini, saya memang berawal dari ngumpulin lukisan saya, hampir 300-400 lukisan saya punya ya di tempat saya. Itu berbagai macam pelukis. Di situ saya punya keunikan beberapa pelukis-pelukis yang terkenal yang luar biasa. Mungkin yang sekarang pernah dilihat di film Mr. Bean itu luar biasa. Itu gambar Teresia yang sampai luar biasa, sampai ada semacam cerita sampai itu safety atau pengamanannya sangat luar biasa. Saya juga pernah punya pengalaman, saya punya lukisan ada ukuran hampir cuma 40 cm kali 25. Itu saya bawa kemana-mana, saya tunjukkan ke ahli lukis atau pelukis kurator. Itu banyak yang ini asli palsu. Nah ini repotnya ini. Makanya di Indonesia sendiri itu yang namanya kurator atau yang benar-benar sekarang kalau batu mulia itu ada itu ya semacam labnya ya. Nah kalau lukisan ini mungkin di Indonesia belum ada lab ya. Nah ini pernah saya bawa sampai ke Surabaya, Jakarta, ke Bali, nggak ada yang respect. Kebetulan saya ke Kediri, itu ada salah satu orang yang kebetulan dia seorang kiai.
dia senang lukisan itu. Nggak saya buka harga, saya memang dapatnya murah sekali ya, hampir 600.000. Akhirnya saya ini uniknya apa? Mau apa kamu ini lukisan ini? Mau ditukar apa atau dijual berapa? Terserah lah. Akhirnya saya dikasih barang itu hampir 1 mobil Romo ya. Nah setelah itu saya gini, loh ini lukisan saya gini, justru orang yang unik ini kok sangat minat dengan lukisan saya. Akhirnya booming, lukisan tersebut itu sampai ada pengaman dari TNI, Polri, ya. Ternyata lukisan itu punyanya dari mana? Kerajaan Inggris. Akhirnya untuk masalah nominal apa, dia sampai nggak bisa menyebutkan soalnya nilainya sudah miliaran ya. Nah itulah salah satu pengalaman saya. Dan juga saya untuk penggagas kepada adik-adik saya sangat menghargai lukisan apapun bentuknya, dari karya anak SMP, SMA, siapapun. Itu salah satu kalau kita ini penikmat dan juga apa ya, selain koleksi juga mempertahankan karya-karya mereka. Kayak Pak Yit dan Pak Guntur, mungkin Romo Jati juga banyak koleksinya ya. Saya lihat beberapa di rumahnya itu, kenapa kok nggak dijual Romo gini? Ini suatu apa ya, suatu cerita dan juga ada histori sendiri. Baik itu dari Pak Yit, mungkin pelukis-pelukis dari Pak Sadri mungkin itu. Nah, yang paling saya agak miris ya, pemerintah seharusnya ada semacam memberikan suatu apa ya, catatan siapa pelukis-pelukis baik itu yang pemula apa itu ada tercatat. Soalnya pelukis atau karya seni itu sangat membuat apa ya, karya nyata memberikan cerita atau history semua objeknya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Romo. Nah, para penonton Dhamati yang kami muliakan, pengalaman Mas Doni itu betul-betul istimewa. Ternyata pernah memiliki lukisan yang nilainya itu tak terduga. Justru yang tahu tuh orang desa di Kediri sana. Nah, ini kalau nggak yang masih kesempatan ini untuk mencoba memiliki lukisan kan keliru ya lah. Pak Yeno, penjenengan ini apa itu tadi itu kan memang dengan nawa itu niat ingsun hidup dari karya lukisan ya. Apa pernah selama melukis itu si pembeli nyacat kayak atau gini kok gini? Bagaimana selama ini? Ya macam-macam, ada yang senang ya, ada yang kadang-kadang yang nyacat, tapi kebanyakan banyak yang senang sekali. Banyak yang senang ya. Apalagi saya kalau hasil dari demo yang sering banyak laku, dan kebetulan ya, pas pameran di Ijen Sweet ini saya sudah laku. Oh iya. Laku dibeli orang Jakarta. Oh gitu ya, Iya, Pak. hasil Syukurlah, demo, syukur. Mungkin dari lukisan panen itu mungkin karena sekarang kan Iya. yang paling laku itu panen, ikan Iya. koi sama kuda. Lalu Mas Guntur, Ya. Mas Guntur apa dalam karya-karya lukisnya itu di samping kayak tipe-tipe Ibu Teresia, penjenengan gemar apa? Kira-kira gambar apa? Saat ini saya lebih condong ke wajah ya. Ke wajah ya? Ya, lebih condong itu. Lebih condong ke wajah. Saya baru- Wajah yang bagaimana? Ya, Toko-toko. yang penuh histori gitu. Penuh histori Ya. ya. Ya sesuai dengan umur ya. Ya, betul. Umur tadi berapa Mas umur? 59. 49. 59. Oh 59. Ya masih ABG ya. Ya. Ya sudah logis lah gitulah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali lagi saya ingatkan para penggemar Dhamma TV, para penonton Dhamma TV yang biasa streaming ya. Jadi kalau Anda sedang pergi streaming Dhamma TV, pasti Mbah Google akan nampilkan Dhamma TV. Misalnya jejak Kijati gitu pasti akan tampil. Dimanapun sambil berjalan kita bisa. Nah, terima kasih para penonton dan terima kasih juga kepada Ijen Sweet yang telah memberi kesempatan pada kita semuanya, para seniman, Dhamma TV, keluarga besar semuanya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Dhamma TV selalu damai di hati. Terima kasih. Matur nuwun.